Ibuku, haluan hidupku, matahari sudah menghilang 2 jam yang lalu. Ibu membopongku ke amben pelupuk bambu yang dilapisi tikar pandan. Diletakkannya kepalaku di atas bantal bersarung kain baju putih yang sudah kecoklatan karena usia. Diselimutinya aku dengan kain jarik cidemukti coklat yang sudah usang. Lampu teplok remang-remang menerangi bilik anyaman bambu berukuran 2 x 3 meter persegi. Ayo bobo sayang, besok pagi-pagi sholat subuh, lalu bantu ibu masak atau bantu ayah menangkap ikan. Mataku masih membelah-belah ke sana kemari. Ayo pejamkan mata, kata ibu sambil mengelus-elus kepalaku. Tapi aku rasanya belum mengantuk. Aku masih penasaran dengan pekerjaan ayah. Kalau menangkap ikan di mana, Bu? Tanyaku. Ya di danau. Danau itu apa, Bu? Seperti kolam tapi sangat luas dan banyak ikannya. Yang buat danau siapa, Bu? Tanyaku penasaran. Menurut cerita dari kakek nenek zaman dulu, sekali ada seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud memancing ikan untuk lauk. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya petani itu berhasil mendapatkan ikan. Namun saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya bisa berbicara. "Tolong aku, jangan dimakan, Pak, biarkan aku hidup," teriak ikan itu. Setelah ikan itu memohon untuk tidak dimakan, petani merasa iba. Ia lalu bertanya kepada ikan, yang bisa kau berikan jika aku membiarkanmu hidup?" Ikan itu menjawab, "Jika kau melepaskanku, aku akan memberimu kekayaan dan keberuntungan." Petani berpikir sejenak. Ia sangat ingin kaya, tetapi hatinya merasa berat untuk mengabaikan permohonan ikan tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan ikan itu kembali ke sungai. Ikan itu berterima kasih dan berkata, "Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi ingatlah untuk selalu bersyukur dan tidak serakah." Setelah melepaskan ikan, petani kembali ke ladangnya dengan perasaan lega. Beberapa hari kemudian ia menemukan ladangnya tumbuh subur dengan hasil panen melimpah. Setiap kali ia pergi memancing, ia selalu mendapatkan ikan yang banyak. Petani itu pun menjadi terkenal di desanya sebagai orang yang paling beruntung. Namun seiring berjalannya waktu, petani mulai lupa akan janji dan rasa syukurnya. Ia menjadi serakah dan ingin lebih banyak lagi. Suatu hari saat ia memancing di sungai, ia melihat ikan yang sama muncul kembali. "Aku datang untuk mengingatkanmu," kata ikan itu. "Jangan lupa janji dan rasa syukurmu." Petani merasa terkejut dan sedikit ketakutan. Ia berjanji akan kembali bersyukur dan tidak serakah lagi. Namun saat ia pulang ke rumah, ia teringat akan kekayaan yang telah diperolehnya dan terjebak dalam keserakahan. Aku diam mendengarkan cerita ibu sambil sesekali bertanya. Ibu dengan sabar dan lancar menjawabnya. Setelah cerita berakhir, ibu menyambung lagi. Tapi di zaman modern ini, setelah banyak orang bersekolah tinggi-tinggi,
muncul analisis baru secara ilmiah tentang terjadinya Danau Toba. Para ilmuwan menjelaskan bahwa Danau Toba terbentuk akibat letusan gunung berapi super yang terjadi sekitar 74.000 tahun lalu. Letusan ini sangat besar sehingga mengubah lanskap di sekitarnya. Danau Toba adalah salah satu danau vulkanik terbesar di dunia. Ibu menambahkan dengan bangga, airnya sangat jernih dan dikelilingi oleh pegunungan yang indah. Mendapatkan dua versi cerita itu, aku jadi penasaran, yang betul yang mana, Bu? Dengan antusiasi sambil tersenyum, ibu menjawab, semua betul sesuai zamannya. Aku bingung dengan jawaban ibu dan ingin bertanya lagi, tapi ibu segera menyambung. Ibu sudah mengantuk sayang, ayo tidur, besok ibu cerita lagi. Aku pejamkan mata, tapi susah tidur. Ada pertanyaan yang menggelayut di pikiranku, tapi kulihat ibu sudah tidur. Aku pejamkan lagi mataku, dan tahu-tahu ayam berkokok. Cahaya matahari menyemburat keemasan bertanda pagi telah datang lagi. Hingga kini kekagumanku pada ibu tak pernah pudar. Betapa beliau yang hanya lulusan SD ternyata luar biasa. Kesabarannya, kecerdasannya mengagumkan. Pada hari ini, malam menjelang pelantikanku sebagai profesor atau guru besar geologi, aku tulis di buku harianku, Ibu, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan, dan pembelajaran dari ibu yang tak terukur nilainya. Ibu, besok pagi akan kupeluk dan kubopong engkau di panggung kehormatan pengukuhanku sebagai guru besar.